Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Iya, saya mau ngucapin selamat gitu ya. Sangat bahagia juga, turut bahagia untuk teman-teman yang dinyatakan lolos untuk seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 untuk kategori BKKBN yang sekarang sudah menjadi kementerian. Ini ya, ini sudah keluar 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya pengumumannya. Ini dengan nomor 0200-kapik-02-B2-2025 tentang hasil akhir seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN tahun anggaran 2024. Wah, selamat untuk seluruh teman-teman yang dinyatakan lolos untuk seleksi tahun ini atau tahun kemarin ya, seleksinya anggaran tahun 2024, dan sekarang selamat juga bergabung untuk sekarang udah dinamakan dengan kementerian nih ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Ini ya teman-teman ya, hasil akhirnya yang sudah diumumkan oleh BKN ini seperti beberapa hal yang sudah disebutkan dalam surat ini, teman-teman harus beberapa yang dilengkapi untuk teman-teman sekalian. Nanti kita simak apa aja perlengkapan yang harus teman-teman untuk melanjutkan di tahap selanjutnya atau juga mengisi DRH, daftar riwayat hidupnya ya. Ini ya teman-teman ya, bisa dibaca nanti di link yang saya bagikan di bawah video ini untuk melihat hasil akhir yang pastinya teman-teman yang udah lolos sudah cek namanya. Tapi teman-teman yang ingin melihat siapa-siapa aja yang masuk di Kementerian BKKBN, nanti linknya bisa dilihat ya, nama-nama yang lolos di seleksi tahun anggaran 2024 ini. Ini teman-teman ya, peraturannya dikeluarkan di Jakarta 9 Januari 2025. Langsung aja teman-teman ya, kita lihat nih untuk teman-teman yang dinyatakan lolos ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ini adalah surat pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, ini jika teman-teman ingin mengundurkan diri. Wah, kayaknya ini sekali ya, udah capek ngikutin gitu dari tahap awal tiba-tiba mau mengundurkan diri. Sayang sekali rasanya teman-teman yang mau mengundurkan diri, tapi nggak apa-apa jika teman-teman ada hal-hal yang dirasa sangat penting, sangat tidak bisa dihindari. Jika memang ingin mengundurkan diri, ini nih surat pernyataan permohonan untuk mengundurkan diri menjadi calon pegawai negerinya ya. Ini Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN-nya, terus nama, NIK, tempat, jenis kelamin, nomor peserta ujian, formasi, kualifikasi pendidikan, lokasi penempatan, alamat, dan ini juga ditanda tangani dengan materai 10.000. Ini untuk teman-teman jika memang akhir keputusannya sudah dinyatakan lulus, namun ternyata teman-teman tidak bisa mengambil kesempatan itu. Tapi kayaknya sayang sekali nih teman-teman, sudah ngikuti berbagai macam kayak tesnya SKD, terus SKB, dinyatakan lolos, tiba-tiba teman-teman nggak bisa mengambilkannya. Tapi semua resiko teman-teman semua yang tahu mana yang baik dan mana yang buruknya. Tapi kalau mau mengundurkan diri, pastikan ini surat pernyataannya ya. Terus teman-teman ada lagi ini adalah jika untuk surat pernyataan yang pertama ini nih. Ini adalah contohnya ya yang sudah dibuat oleh BKKBN, surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa saya 1. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang sepertinya, terus juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara dan di seluruh unit Satuan Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN ya. Karena BKKBN sifatnya kementerian, jadi teman-teman yang sudah nyatakan lolos sudah pasti harus siap ditempatkan di seluruh unit BKKBN yang ada di Indonesia termasuk juga di Kota Nusantara. Terus yang kelima, bersedia mengabdi pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, jadi selama 10 tahun nanti SK diterbitkan, jadi teman-teman nggak bisa mengajukan pindah terlebih dahulu ke tempat lokasi yang diinginkan dengan alasan apapun nih.
Terus yang keenam, apabila di kemudian hari setelah mendapatkan persetujuan NIP atau NIP kemudian mengundurkan diri dengan alasan apapun, saya bersedia untuk diberikan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Nah, jika teman-teman dinyatakan lulus namun ingin mengundurkan diri selama 2 tahun ke depan, teman-teman tidak bisa lagi mengikuti tes seleksi baik itu P3K maupun CPNS. Jadi perhatikan lagi ya, dipertimbangkan lagi ya teman-teman ya. Ini ya surat pernyataan, kayaknya yang udah lulus enggak mbak, saya enggak mau mengundurkan diri. Iya ya teman-teman ya, susah ya mau dapatkannya ya. Terus sudah pengunduran diri selesai, terus ini surat pernyataan selanjutnya teman-teman yang harus dipersiapkan juga. Ini surat pernyataan yang ketiga ya. Ini ada nama, terus juga tempat, tanggal lahir, agama, alamat ya. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa satu, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah menyampaikan kekuatan hukum tetap ya. Nomor dua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk dengan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN atau juga usaha milik daerah. Terus juga yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Indonesia. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau mengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, bersedia ditempatkan sekali lagi nih di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ini ya. Jangan lupa surat ini juga ditandatangani dengan dibumbuhi dengan materai 10.000. Itu ya teman-teman ya, surat pernyataan yang harus teman-teman siapkan untuk teman-teman yang dinyatakan lolos untuk seleksi CASN atau CPNS tahun anggaran 2024. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga amanah ini bisa dikerjakan dengan baik. Ini adalah awal yang baik juga untuk tahun 2025. Untuk teman-teman yang lain yang belum lolos seleksi tahun 2024, semangat, tetap semangat. Di tahun 2025 akan ada tes CASN atau CPNS di tahun berikutnya dalam waktu dekat. Jadi persiapkan diri lagi, lakukan yang terbaik, semoga hal baik atau rezeki baik dapat menghampiri di tahun 2025. Terima kasih teman-teman dan selamat sekali lagi berjumpa di BKKBN ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.